saya dan teman-teman saya sedang berada di Sanggar Betawi, dan di samping saya sudah ada yang memiliki sanggar tersebut. Sebelumnya kami izinkan perkenalkan terlebih dahulu. Oh iya, nama saya Bang Bahtiar, lahir di Jakarta, di Roblong. Berarti biasa dipanggil Bang Bahtiar? Iya. Oke. Di sini kita ingin mewawancarai Babe Bahtiar terkait Sanggar Betawi, khususnya untuk budaya lokal Betawi kita. Oke, mungkin Be, izin bertanya sebelumnya. Babe, bisa gak ceritain kisah balik berdirinya Sanggar Babe? Apa sih titik balik dan momen khusus yang membuat Babe sadar bahwa warisan Betawi itu harus diperjuangkan? Oh gitu. Yang pertama, saya pengen cerita dulu kenapa bisa berdiri ini Sanggar. Ya. Kebetulan saya yang kelahiran dari Roblong. Saya bangga punya pahlawan Betawi yang ternyata orang Roblong, namanya si Pitung. Mulai berpikir nih bagaimana supaya ilmu yang saya cuma punya satu ain, kalau kata Ustadz tuh punya ilmu itu bagi, jangan nunggu banyak ilmunya baru mau bagi, sedikit ilmu bagi. Nah, saya terinspirasi dengan pahlawan Betawi yang namanya si Pitung. Dia berjuang itu tanpa pamrih, ikhlas, dan tidak ada minta imbalan. Atau konsep ikhlas itu saya terapkan dengan mendirikan Sanggar si Pitung tanpa harus juga saya minta pendaftaran yang mereka ingin bergabung di sini. Syaratnya apa? Ngaji dulu, ini peninggalan orang tua dulu nih. Ngaji baru main pukulan. Dulu dibilangnya main pukulan, kalau sekarang pencak silat kali ya. Nah itu, kenapa harus ngaji dulu dan main pukulan? Ketika nanti dia sudah lulus main pukulannya, silatnya sudah mahir dan hebat, katakan bisa jalan di atas air, dia nggak kelelep. Kenapa nggak kelelep? Karena airnya cetek, jadi nggak kelelep. Kirain ilmu. Tapi nggak sombong. Tuh. Kenapa nggak sombong? Karena ada ngaji. Nah itu. Ada Jadi kalau silat ada ilmu. silat Betawi nggak ngaji, waduh, ngeri dah. Diragukan itu konsep orang tua kita. Maka tanggal 5 Mei 1995 saya dirikan Sanggar si Pitung dengan konsep perjuangan si Pitung. Begitu tujuannya, ayo anak muda, daripada nongkrong, daripada main game online, apalagi judi online ya. Betul. Bahaya, Daripada mabok-mabokan, Betul. daripada nge-track. Betul. Iya kan, nge-track ya? Nah, namanya itu. Iya, nge-track. Iya, balap motor sama sepeda. Ya. Ya, nge-track dah tuh kayak gitu ya. Lebih baik kita ngaji. Iya, Belajar silat. silat. Di sini ada fasilitas yang namanya Sanggar si Pitung yang tidak komersil dan tidak pungut biaya berapa harus masuknya. Berjalan nih. Tujuan saya untuk pertama juga supaya generasi punya kegiatan positif daripada dia main HP di kamar mandi berlama-lama, ya kan? Apa itu? Kemana aja main HP. Di sini ada kegiatan yang positif. Iya, pokoknya kemana aja tuh HP ngikut, masya Allah. Dengan dia ikut kegiatan di sini, HP ditinggal dulu. Kenapa harus ngaji? HP tinggal dulu karena harus silat. HP ditinggal dulu karena ada latihan palang gitu. HP ditinggal dulu karena ada tarian Betawi. HP ditinggal dulu karena ada latihan lain. Jangan dulu sampai sekarang. Nah, kita masih eksis. Dari anak-anak yang kecil kita ajarin nih, yang di depan saya tuh Bang Ucup dari umur 5 tahun, yang 6 tahun, ada yang udah jadi sarjana, ada yang udah jadi orang gitu ya. Alhamdulillah. Oke. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya, Bu. Ya, lanjut ya. Jadi apa sih, ada makna tersembunyi nggak dalam tarian atau kostum Betawi yang mungkin belum banyak orang ketahui? Ada, namanya jas tutup kain ujung serong. Itu ada maknanya tuh, pakaiannya cenderung warna hitam-hitam dan berkancing. Ada kuku macannya, pecinya hitam, ada kain tombaknya, ada sepatu hitamnya. Nah di kuku macan lambang kejantanan ya, berani. Ditaruhlah kuku macan di sini. Pernah lihat nggak pakaian orang Betawi yang ada Yang kuku ada macan? gantung gitu ya? Iya. Jadi jangan diragukan keberaniannya orang Betawi. Jadi ceritanya ada cerita. Dia habis berantem, siapa namanya? Azam ke hutan. Beneran ketemu macan, dia berantem. Kata Azam, gue pengen cerita sama kawan-kawan gue supaya percaya gimana kalau gue habis berantem sama macan. Macan itu kalah. Maka diambillah kuku macan itu sebagai tanda bukti. Nah ini lambang keberanian dan kejantanan. Ada kancingnya 5, rukun Islam ada 3, 6 rukun iman. ya kayak gitu. Ada ciri khasnya tuh kayak tumpal tuh ya depannya, kayak tombak gitu lancip. Ciri khas Betawi. Ada yang bilang pucuk rebung. Nah, terus dicampur dengan ornamen burung hong. Kalau ondel-ondel jatuhnya kreasi, baru-baru sekarang aja. Kalau dulu orang tua kita nggak kenal tuh batiknya ondel-ondel, nggak ada. Yang ada itu tadi pucuk rebung, belah ketupat agak pendek, sama burung hong. Pecinya hitam karena udah nasional. Sepatunya hitam. Kecenderungan orang Betawi senang dan warna kebanggaannya warna hitam. Karena dulu juga kalau lagi belajar silat, begitu company nyari, dia kan belajarnya malam-malam di atas jam 10. Ngumpet dikit udah susah dicari. Karena pakaiannya hitam-hitam. Nah terus juga ada pakaian Betawi yang namanya pangsi. Pangsi pakai kain. Filosofi kain di pundak ini buat ganti yang kotor kalau mau sembahyang.
kotor dipakai kain. Terus juga buat jadi sejadah. Kainnya kain yang full, bukan yang selembar. Ya. Kain yang buat sholat. Terakhirnya itu misalnya mau bacok pakai golok. Kain. Betul. Nah itu. Jadi fungsinya itu. Jadi kelengkapannya dia apa? Ada batu cincin, gelang bahar, golok, terus gesper yang hijau tuh juga ada ya. Kalau sendalnya sendal terompa peci hitam. Kira-kira itu sedikit tentang pakaian Betawi, adat Betawi. Jakarta kan berubah cepat banget nih Be ya. Ya. Itu kayak gimana, pernah ngerasa gak kalau budaya Betawi itu kayak merasa tersisihkan gitu Be? Kayak Iya. geser gitu. Iya, Soalnya kan Jakarta berubah banget nih. Dari Memang dulu. dilemanya kita pertama, Indonesia punya ibu kota namanya Jakarta. Sepakat ya. Penduduk intinya Betawi. Betawi. Sampai hari ini kita nggak punya gedung kesenian. Tapi saudara-saudara kita yang Jawa punya. Namanya Wayang Orang Barata di Senen. Orang Jawa Barat Sunda punya namanya Gedung Miscici di Cempaka Putih. Mereka menampilkan wayang kulit, yang wayang golek sesuai dengan keseniannya. Nah, ketika tampil dia di sana itu nyaman tempatnya, seperti nonton bioskop 21. Full AC, mebel ini. Nah, orang Betawi ada nggak gedung yang seperti itu? Sampai hari ini tidak ada, padahal keseniannya banyak. Tadi teater rakyat ya, atau sandiwara lah kalau bahasa ini ya, sandiwara tradisional. Ada lenong, ada saklatonil, ada topeng Betawi, ada topeng Belantek, ada wayang orang, ada wayang golek. Betawi juga punya wayang kulit. Ada jinong tadi sama lenong, ada dipeng tadi sama topeng. Dan banyak kesenian Betawi yang perlu ditampilin tapi tidak punya wadah secara khusus yang menjadi kebanggaan orang Betawi. Itu satu. Kedua, perhatian yang secara khusus untuk pengembangan budaya Betawi memang tidak ada. Misalnya, tuh diriin sanggar azab ya, kebutuhannya apa? Itu yang nggak ada di situ. Terus fasilitas yang dibutuhin apa? Itu berapa orang? Akhirnya di Betawi bergerak berdasarkan hati, keinginan yang benar-benar pengen bagaimana budaya Betawi atau kesenian Betawi ini tetap berkembang dan lestari. Jadi bergerak sesuai dengan fasilitasnya masing-masing. Misalnya dia nggak punya tempat, dia minjem di sekolahan, atau ada lapangan bulu tangkis, atau nggak ada tempat di depannya dia seadanya kayak saya nih segini-gininya nih, kadang memakai tempat jalanan. Kira-kira begitu. Kayak mimpi nih Be ya. Jadi kan Babe punya mimpi gitu. Kayak 10 tahun ke depan tuh Babe punya mimpi apa tuh buat kesenian sanggar ini tuh Be? Iya. Mimpi saya pengen mendapat tempat yang terhormat di tanahnya sendiri, bukan jadi penonton. Selama ini ada acara-acara besar, misalnya SEA Games Betawi nonton. Keseniannya, mohon maaf, di luar Betawi. Iya. Ada PON apa ya? Festival Olahraga Nasional. Betawi nonton lagi. Padahal adanya di tanah Betawi misalnya, Betawi nonton lagi. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan misalnya 17-an atau apa, kepengen gitu orang Betawi dilibatkan di istana kan keren. Ya. Karena dia penduduk intinya yang punya Jakarta, masa nonton doang. Tapi lagi-lagi nonton. Gitu. Nah, ini yang saya kepengen punya gedung kesenian untuk pertunjukan teater tradisional Betawi, punya padepokan pencak silat karena kita punya aliran silat hampir ratusan kalau dikumpulin. Tapi nggak punya padepokan. Gitu. Syukur-syukur punya kampus Betawi yang fokus untuk mengembangkan itu, mempelajari kesenian Betawi sehingga melahirkan generasi-generasi Betawi yang intelek. Wah, yang ada SS-nya tuh. S1, S2, S3, S2 kan Iya, keren. betul. Ya, harapan saya begitu. Jadi benar-benar kita bukan jadi penonton, apalagi jadi tamu di rumahnya sendiri. Oke. Mungkin makasih banyak untuk waktunya ya. Semoga apa yang diinginkan Babe, mimpi Babe khususnya buat budaya Betawi ini bisa terlaksanakan, bisa didirikan. Semoga kita juga generasi muda bisa mengembangkan budaya Betawi khususnya para Betawi ini. Amin. Bagi saya dengan macam-macamnya datang mahasiswa di sini sebagai apa ya, suatu yang saya secara pribadi apresiasi karena masih ada mahasiswa yang pengen ngulik-ngulik tentang Betawi, walaupun kalau bahasa saya terlalu ekstrim kali ya, habis ya sekedar menggugurkan kewajiban. Naif banget ya, mudah-mudahan tersentuh hatinya. Jadi kan kita juga mendapat ilmunya dari Babe. Iya, jadi untuk mengembangkan seni budaya Betawi tidak harus jadi pelaku seni. Bagi mahasiswa dia bisa nulis, dia bisa kritik-kritik tuh, dia punya laptop. Benar nggak sih nih Betawi nggak punya gedung kesenian? Coba lihat yang tadi saya ngomong di Senen, coba cek. Oh iya, orang Jawa nih, orang Barat punya gedung kesenian, adanya di tanah Betawi, Jakarta. Cempaka Putih, Miscici, gedung orang Sunda tuh. Nah, cari, kalau perkataan saya kurang ini pas, cari zaman sekarang kan gitu, nyari ngulik-ngulik ada nggak gedung kesenian. Nah, ini bantu suarakan, saya berharap dari mahasiswa yang hadir di sini yang datang.
Mbak, tolong dong, Betawi nggak punya gedung kesenian nih, seperti saudara-saudara yang ada di Tasar Betawi kan gitu. Kebanyakan sih. Kalau perlu yang gedung di Pasar Baru tuh, gedung kesenian Jakarta kan keren tuh sebelah kanan. Itu aja jadiin gedung kesenian Betawi kan keren. Di tim sendiri yang luas begitu kita nggak punya. Nah ini yang saya pengen, suara mahasiswa itu kan pernah ada sejarahnya. Presiden pernah jatuh karena suara mahasiswa dibantu oleh rakyat. Karena mahasiswa ini kaum intelek yang nanti generasi sangat ditunggu. Nah kalau saya kan rakyat biasa, recehan kalau bilang. Dengan letupan-letupan kecil kalau mahasiswa luar biasa. Harapan saya ke depannya mahasiswa tidak hanya sebagai bahan skripsi, tidak hanya sekedar tanya jawab atau memenuhi kebutuhan dari kampus, tapi selesai dari sini benar-benar nih, gue ulang tahun Jakarta nanti gue mau datang tuh acara-acara Betawi, gue mau ini dan ini lah pengen tahu lah gitu ya. Terus gue udah yang perempuannya udah bisa bikin letok yang sederhana, ya kan? Iya, gitu. Baik, begitu, makasih, silakan. Kita juga makasih. Mungkin hanya ini mohon maaf ganggu waktunya. Mungkin makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.